Saya Anissa Musalsila Bika Pramesti dengan NIM 10223125. Saya Rasya Farah Adiba dengan NIM 10223131. Saya Salsa Sofiani dengan NIM 10223123. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kehadirannya di ruang medik ini. Saya selaku Ibu Mediator berharap ya kita bisa meluruskan sumbatan komunikasi antara Ibu Salsabila dan Ibu Urmila sebagai penggugat dengan Ibu Farah dan adik-adiknya sebagai tergugat. Mari kita bicarakan ya dengan kepala dingin demi kebaikan keluarga besar almarhum Pak Yusuf. Baik, silakan untuk Ibu Salsabila dan Ibu Urmila selaku penggugat untuk menyampaikan apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang sebenarnya Ibu Salsabila dan Urmila harapkan. Jadi begini Ibu Mediator, saya ini anak pertama dari almarhum ibu kandung saya dengan ayah. Setelah ayah saya meninggal 1 tahun yang lalu, rumah itu dikuasai penuh oleh adik saya Farah dan 2 adik saya yang lain. Nah, saya dan kakak saya itu merasa dirugikan dan kami itu merasa digantung. Terus saya dan kakak saya itu sedang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha yang sedang goyah terlepas terjadinya pasca pandemi. Lalu saya dan kakak saya itu meminta rumah untuk dijual sekarang dan bagian saya dan kakak saya itu diberikan. Tetapi setiap saya bicarakan, Ibu Farah dan adik-adik saya itu selalu menghindar. Baik, Ibu Salsa dan Ibu Urmila ingin kejelasan hak warisnya ini untuk kebutuhan modal usaha ya. Sekarang silahkan untuk Ibu Farah dan adik-adiknya untuk memberikan tanggapannya. Bukan kami mau menghindar atau menguasai, Bu Mediator. Rumah itu satu-satunya peninggalan almarhum untuk kami berkumpul. Mbak Salsabila dan Mbak Mila kan sudah mapan dan punya rumah sendiri di luar kota. Sementara kedua adiknya ini masih ada yang kuliah dan sekolah, Bu. Kalau rumah ini dijual sekarang, kami harus tinggal di mana? Saya mewakili adik saya merasa kakak saya Mbak Salsabila terlalu egois. Kami tahu Mbak Salsa punya hak. Kami tidak pernah membantah itu. Tapi kalau dipaksa jual rumah sekarang, kasihan ibu dan adik saya yang paling kecil terganggu sekolahnya karena harus pindah-pindah kontrakan. Baik, saya paham posisi kedua belah pihak. Mbak Salsa dan Mbak Mila itu sebagai anak pertama, secara hukum itu memang memiliki hak waris atas rumah tersebut dan sedang butuh modal. Tapi di sisi lain, Mbak Farah dan kedua adiknya itu bukan tidak memiliki hak atas Mbak Salsa dan Mbak Mila, melainkan keberatan jika aset satu-satunya itu harus dijual secara terburu karena mengancam tempat tinggal dan pendidikan adik-adik. Betul begitu? Iya Bu, tapi kami berdua juga buntu kalau tidak ada modal. Mbak Ibu Salsa sebagai anak tertua kan tentu ya almarhum ayahnya dulu berharap Ibu Salsa ini bisa mengayomi adik-adiknya, bukan? Nah, dan untuk Ibu Farah beserta adik-adiknya juga tidak bisa digantung haknya tanpa kepastian. Nah, bagaimana jika kita ambil jalan tengahnya yang sifatnya kekeluargaan? Saya usulkan begini saja. Kita lakukan apresial penilaian harga resmi terhadap rumah tersebut. Katakanlah nilai satu rumah itu 1 miliar dan porsi hak Mbak Salsa dan Mbak Urmila itu setelah dihitung secara hukum adalah sebesar 150 juta rupiah per orang. Bagaimana jika Ibu Farah dan adik-adiknya itu mengusahakan untuk membayar kompensasi senilai hak Mbak Salsa dan Mbak Urmila secara tunai atau dicicil dalam jangka waktu tertentu tanpa harus menjual rumahnya? Atau opsi kedua, rumah baru dijual setelah adik itu paling kecil, adik paling kecilnya itu sudah lulus sekolah. Kalau untuk membayar cash 150 juta sekarang belum sanggup, Bu. Tapi kalau opsi rumah dijual setelah adik paling kecil lulus SMA itu sekitar 2 tahun lagi, kami setuju. Selama 2 tahun itu kami izinkan Mbak Salsabila menjaminkan surat rumah jika memungkinkan secara legalitas
atau kami carikan pinjaman keluarga untuk mencicil sebagian modal Mbak Sohafila dulu sebesar 50 juta sebagai tanda keseriusan kami. Baiklah, saya sebagai adik kedua dan kakak saya setuju kalau ada itikat baik dari Ibu Farah dan adik-adik yang lain untuk membantu modal awal saya sebesar 50 juta dulu. Terus saya juga bersedia menunggu 2 tahun sampai lulus kuliah sebelum rumah itu kita jual bersama untuk pembagian total. Alhamdulillah ya, sebuah pelonggaran yang sangat bijaksana dari Ibu Salsa dan Ibu Urmila sebagai kakak tertua, dan juga itikat baik yang luar biasa dari Ibu Farah dan adik-adik. Berarti sepakat ya, yang pertama Pak Waris Doni, anak pertama di berarti sepakat ya, yang pertama Ibu Salsa sebagai anak pertama diakui penuh. Lalu yang kedua, rumah akan dijual bersama 2 tahun lagi setelah anak bungsu lulus SMA. Kuliah, mau kan ini butuh kuliah, kok ya tinggal nulis kuliah cuman. Ya kuliah ya. Berarti sepakat berak ke sih. Ini alhamdulillah dan kok berarti sepakat kayak gitu ya. Berarti kan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya, sebuah kelonggaran yang sangat bijaksana dari Ibu Salsa dan Ibu Urmila sebagai kakak tertua, dan juga itikat baik dari Ibu Farah dan juga adik-adik. Berarti kedua belah pihak sepakat ya untuk yang pertama hak waris Mbak Salsa dengan Mila selaku anak pertama dan anak kedua itu sudah diakui. Terus yang kedua itu rumah akan dijual bersama 2 tahun setelah adik bungsu itu telah lulus kuliah. Serta yang ketiga itu sebagai kompensasi awal pihak tergugat akan mengusahakan dana simpanan sebesar 50 juta untuk modal usaha penggugat dalam waktu 3 bulan ke depan. Serta yang keempat, gugatan ini dicabut dan diganti dengan akta perdana. Setuju Pak Media.